Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait analisis berbasis AHP terkait potensi risiko dari keselamatan kerja. Studi kasus tower crane di industri konstruksi. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap dan bertujuan untuk memodelkan kejadian nyaris celaka yang terkait dengan pekerjaan tower crane di lokasi konstruksi dan mempelajari potensi risikonya. Makalah ini pertama-tama menjelaskan pelaporan nyaris celaka di bidang konstruksi dan membahas keterkaitan antara faktor manusia dan faktor teknis dalam penyebab kecelakaan. Tahap penelitian selanjutnya menggunakan metode analitik hierarki proses guna menilai tingkat risiko secara kuantitatif dengan mempertimbangkan faktor manusia dan teknis. Studi ini tidak hanya menyajikan hasil analisis tetapi juga menawarkan rekomendasi untuk pendekatan investigasi teknis yang lebih mendalam di masa depan terkait pekerjaan tower crane pada lokasi konstruksi. Masalah yang dihadapi. Yang pertama, melaporkan kejadian nyaris celaka dalam konstruksi. Penelitian Metropolus merekomendasikan sebagai bagian dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola kesalahan agar para pekerja didorong untuk menyampaikan kekhawatiran mereka tentang kondisi dan urutan pekerjaan yang melebihi zona nyaman mereka. Yang kedua, faktor manusia dalam penyebab kecelakaan. Penelitian Garrett dan Teicher menyatakan bahwa kecelakaan yang berhubungan dengan faktor manusia menyumbang hingga 80% dari seluruh kecelakaan di industri yang kompleks dan berisiko tinggi seperti industri konstruksi. Yang ketiga, mengintegrasikan faktor manusia dan lingkungan dalam model penyebab kecelakaan. Penelitian Rasmussen menuturkan bahwa tekanan antara tuntutan produktivitas dan keselamatan dapat mendorong individu ke batas kinerja yang dapat berbahaya. Studi tersebut menyelidiki hubungan antara kecelakaan akibat faktor manusia dan kecelakaan yang dipicu oleh kegagalan teknis atau lingkungan, menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap kedua jalur tersebut dalam mencegah insiden di tempat kerja. Selanjutnya untuk metode yang pertama yaitu dari potensi risiko parsial hingga potensi risiko total. Total risk potential atau potensi risiko total berfokus pada mengukur potensi risiko keseluruhan dari suatu insiden tanpa memperhatikan tingkat keparahan spesifik dari hasil insiden tersebut. Yang partial risk potensial atau risiko parsial sebaliknya berfokus pada risiko yang dikaitkan dengan tingkat keparahan tertentu. Yang kedua, menentukan sudut pandang dan aspek kerusakan. Bagian ini berfokus pada penggalian pengetahuan dari para ahli dan penggunaan AHP untuk memahami potensi risiko yang terkait dengan insiden keselamatan. Berikut untuk bagian dari analisis AHP untuk level 1 yaitu potential for overall damage to the construction company due to accident on the construction site. Untuk level 2 terbagi menjadi dua, yaitu overall monetary damage atau dampak monetary. Untuk yang kedua, dampak company reputation damage atau dampak reputasi dari suatu perusahaan. Untuk level 3 terbagi menjadi 4, yaitu severe damage only, minor injury, major injury, dan fatality. Level 1 menunjukkan tujuan utamanya adalah untuk menentukan potensi kerusakan secara keseluruhan. Level 2 menganalisis dua aspek kerusakan, kerugian moneter dan kerugian reputasi perusahaan. Level 3 menunjukkan 4 definisi tingkat keparahan akibat kecelakaan untuk masing-masing dua aspek kerusakan. Kemudian untuk matriks penentuan keputusan AHP level 3, matriks ini digunakan untuk menentukan bobot relatif antara berbagai tingkat keparahan berdasarkan penilaian ahli. Para ahli akan mengisi nilai intensitas perbandingan menggunakan skala 1 sampai 9 di kotak-kotak yang kosong untuk menunjukkan seberapa penting satu tingkat keparahan dibandingkan dengan yang lain. Hasil yang pertama yaitu menggunakan penilaian tingkat keparahan hasil prosedur AHP. Pendekatan AHP membantu para peneliti menyusun dan menilai informasi secara terorganisir, terutama ketika menghadapi tantangan dalam mendapatkan penilaian yang langsung dari para ahli. Kedua, perhitungan dan hasil AHP.
Dari 16 ahli yang diwawancarai, ditemukan adanya dua kelompok yang berbeda. Yang pertama, 5 ahli berfokus pada aspek kerugian moneter atau dampak finansial. Yang kedua, 11 ahli berfokus pada aspek kerugian atau reputasi perusahaan. Kerugian akibat insiden yang lebih ringan, misalnya kerusakan parah atau cedera ringan, dianggap tidak signifikan. Sedangkan kerugian reputasi perusahaan akibat kematian hampir 3 kali lipat lebih besar daripada akibat cedera parah. Untuk menentukan TRP cluster, nilai TRP interpretasikan sebagai potensi risiko relatif dibandingkan dengan rata-rata database yang digunakan. Nilai mendekati nol menunjukkan bahwa potensi risiko cluster tersebut mendekati rata-rata. Bukan berarti risikonya rendah. Bobot keparahan hasil rendah dari AHP menyebabkan nilai TRP yang rendah untuk insiden dengan keparahan rendah. Berikut untuk nilai TRP berdasarkan kelompok cluster dan aspek kerusakan. Klaster 2 memiliki potensi risiko tertinggi pada aspek reputasi sekitar 70% dibandingkan dengan kerusakan moneter sekitar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan reputasi dianggap lebih signifikan daripada kerusakan finansial untuk insiden yang terjadi di klaster ini. Nilai negatif TRP di klaster 3 dan 4 menunjukkan bahwa risiko untuk insiden dengan keparahan rendah di klaster ini tidak signifikan. Hasil diskusi yang pertama yaitu analisis potensi risiko insiden berdasarkan jenis kegagalan. Untuk jenis kegagalannya terbagi menjadi 4 yaitu kegagalan teknis, yang kedua faktor manusia, kemunduran beban, kombinasi kegagalan teknis dan manusia. Yang keempat keterkaitan antara faktor manusia dan faktor teknis. Yang kedua analisis perusahaan berdasarkan potensi risiko dari data multi laporan. Penelitian ini membantu perusahaan konstruksi mengevaluasi status keselamatan mereka menggunakan data multi insiden yang mencakup nyaris celaka dan kecelakaan. Penelitian dilakukan pada 2 perusahaan. Perusahaan A melaporkan 50 insiden, sementara perusahaan B melaporkan 37 insiden. Kedua perusahaan memiliki potensi risiko rata-rata yang serupa dengan sedikit keunggulan bagi perusahaan A. Kesimpulannya, pada penelitian ini mengembangkan pendekatan baru menggunakan indeks TRP dan metode AHP untuk mengevaluasi potensi risiko keselamatan di lingkungan konstruksi. Dengan fokus pada identifikasi faktor risiko teknis, campuran, dan manusia. Pendekatan ini memungkinkan analisis kuantitatif terhadap laporan insiden multitahap, membantu perusahaan konstruksi dan otoritas terkait dalam menilai keselamatan operasional secara lebih objektif. Metode AHP digunakan untuk memprioritaskan tindakan korektif berdasarkan tingkat keparahan hasil insiden, sementara analisis hierarkis membantu menghasilkan rekomendasi yang disesuaikan. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan karena konteks lokal dan ketergantungan pada panel ahli. Sehingga penelitian lanjutan di lingkungan berbeda dengan perspektif tambahan diperlukan untuk validasi lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.